menceritakan tentang bagaimana Petrus dan Yohanes setelah mereka lolos dari lubang jarum dalam pengadilan Mahkamah Agama, mereka mengalami aniaya sedikit, tapi setelah itu mereka dilepaskan. Tapi sesudah dilepaskan, ini yang menarik, saudara perhatikan baik-baik. Saudara mau tahu apa yang menarik? Yang menarik adalah setelah mereka dilepaskan, mereka langsung pergi kepada jemaat, kepada teman-teman mereka. Mereka nggak pulang ke rumah sendiri, mereka pergi ke jemaat, ke kumpulan jemaat. Mereka pergi kepada kumpulan jemaat, ngapain? Mereka menceritakan segala sesuatu yang dialami dan segala sesuatu yang dikatakan, ancaman dari para imam dan kepala dan tua-tua kepada mereka. Mereka ceritakan semua yang terjadi, semua ancamannya, semua masalah yang terjadi. Mereka ceritakan semua kepada jemaat. Kenapa mereka datang kepada kumpulan jemaat? Kenapa mereka ceritakan semuanya masalah itu kepada jemaat? Supaya jemaat mendoakannya. Karena setelah mereka cerita, ketika teman-teman mereka, teman-teman jemaat yang lain itu mendengar hal itu, ayat 24, semua mengikuti saya, mereka langsung berdoa. Mereka langsung berseru bersama-sama dan berdoa. Apa yang saya mau sampaikan buat saudara? Sadarkah saudara, Petrus adalah pemimpin gereja mula-mula waktu itu. Betul saudara? Dan Petrus di samping dia pemimpin jemaat, dia itu diurapi luar biasa. Kurang diurapi apa Petrus? Dia baru menyembuhkan orang lumpuh yang lumpuh sejak lahir dan sudah usia 40-an tahun. Sudah lumpuh selama 40 tahun, didoakan, diberikan nama Yesus oleh Petrus, lalu diangkat berdiri, dan orang itu langsung berjalan, melompat-lompat sambil memuji Allah, masuk ke dalam bait Allah. Dia adalah orang yang dahsyat dipakai oleh Tuhan. Diurapi luar biasa. Dia juga kepala jemaat, pemimpin jemaat. Tapi ketika Petrus dan Yohanes memiliki masalah, ketika mereka menghadapi masalah, mereka perginya kemana? Ke jemaat. Ke kumpulan jemaat. Rahasia inilah, ini saya sebut dengan istilah rahasia kuasa tubuh Kristus. Kalau saudara memahami bagaimana cara tubuh Kristus beroperasi, saya percaya semua saudara aman dalam lindungan Tuhan. Penyebab mengapa selama ini saudara mengalami berbagai pergumulan yang gak perlu adalah karena saudara belum terikat dalam tubuh Kristus. Nah, Petrus dan Yohanes dan seluruh jemaat pada waktu itu sangat memahami betapa berkuasanya tubuh Kristus. Betapa Tuhan memberikan pengurapan dan kuasa kepada satu tubuh Kristus. Itu sebabnya walaupun Petrus dan Yohanes adalah soko guru jemaat, pemimpin jemaat, diurapi dahsyat luar biasa. Petrus itu membangkitkan orang mati juga loh saudara. Kurang diurapi apa Petrus? Kok orang yang diurapi kayak gini masih mau pergi ke jemaat minta tolong bantu doa? Ini yang harus kita kembangkan. Kenapa harus datang kepada jemaat untuk minta bantu doa? Karena hidup mereka tergantung kepada seluruh jemaat. Tangan saya nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus terikat dan tergantung kepada seluruh tubuh saya. Kalau tangan saya berdiri sendiri dipotong, dia akan mati. Dia akan kering dan dia akan mati. Kenapa? Dia nggak menerima supply dari seluruh tubuh. Dia nggak menerima perlindungan dari seluruh tubuh. Mata saya tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Yang paling bisa mata saya lakukan adalah cuma kedip. Kalau ada debu, kedip dia. Nah itu kalau debu. Kalau nyamuk gimana? Bisa juga kedip. Kalau batu gimana? Nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Tangan saya yang harus melindungi mata saya. Betul saudara? Kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai anggota tubuh Kristus.
Apakah semua saudara adalah anggota tubuh Kristus? Kalau saudara anggota tubuh Kristus, sadari prinsip ini. Engkau tidak diciptakan untuk berdiri sendiri. Engkau tidak diciptakan untuk memojokkan diri di ujung sana lalu berkata, aku sendirian. Engkau tidak ada di sini untuk sendirian menyepi di sudut lorong. Engkau ada di sini untuk menyatu, terikat dengan anggota tubuh yang lainnya. Kenapa engkau harus terikat dengan anggota tubuh yang lainnya? Mengapa engkau harus mengapa engkau harus terikat dan menjadi satu dengan anggota tubuh yang lainnya? Karena kalau engkau terikat, engkau akan menerima suplai dari seluruh tubuh dan engkau akan menerima perlindungan dari seluruh tubuh. Kalau engkau sendirian, engkau tidak terlindung.